Naga dari kelas PGMI 5 semester 5 akan menjelaskan materi bab 5 yang berjudul donor darah. Selamatkan jiwa. Di dalam donor darah selamatkan jiwa ini, yang pertama ada jenis golongan darah. Jenis golongan darah ini ada golongan darah A, B, AB, dan O. Yang kedua ada fungsi darah. Fungsi darah ini yang pertama ada mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua ada mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga mengganti sel-sel yang rusak. Selanjutnya ada kegiatan donor darah. Di dalam kegiatan donor darah ini darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Yang pertama ada darah lengkap. Darah lengkap ini maksudnya itu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Yang kedua ada komponen darah dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya siapa yang boleh donor darah? Yang boleh donor darah itu saya, kamu, kalian semua dengan syarat yang pertama laki-laki atau wanita yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga berat badan maksimal 45 kg. Yang keempat kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang kelima ada tekanan darah sistolik 100 sampai 108 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang keenam ada tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti AIDS, HIV, jantung, hati, paru, ginjal, dan penyakit resiko berat. Ayo jadi donor darah sukarela. Apa yang kita dapatkan setelah mendonorkan darah? Yang kita dapatkan itu yang pertama ada mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Bagaimana menjadi pendonor? Adapun cara menjadi pendonor darah sukarela adalah yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI atau di tempat event-event donor darah sukarela. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya.